Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di akhir pekan ini dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kita boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang keberkatan setelah kita melintasi dan melewati malam yang gelap. Kita dianugerahkan hari yang baru. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita boleh ditibakan di akhir pekan ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Kita akan memulaikan seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan, tugas tanggung jawab kita, tetapi sebagai orang percaya yang berkomitmen menjadikan Alkitab yang di dalamnya kita akan menemukan firman Allah untuk menjadi pedoman bagi langkah kaki kita, kita akan memulainya dan melandasi seluruh kegiatan kita hari ini di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami boleh beristirahat di malam hari, dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang keberkatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di akhir pekan ini, kami mohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, menuntun kami untuk mengerti dan memahami setiap bacaan Alkitab, yang di dalamnya kami akan menemukan firman-Mu, perintah dan ajaran-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-31, sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 12 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Mari kita siapkan Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu, saudara-saudara, Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Injil Lukas pasal 12, bagian bacaan kita ini merupakan bagian keseluruhan dari ayat 22. Yang berada di bawah judul perikop hal kekhawatiran. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan takut, dia katakan. Jangan takut, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Yang mau diajarkan di sini adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan ini. Apapun itu yang kita hadapi hari ini. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Bagaimana kita mengatasi ketakutan dan kekhawatiran? Mungkin kita akan bertanya, bagaimana saya tidak khawatir kalau hari ini kesehatan saya sangat terganggu? Bagaimana saya tidak khawatir kalau hari ini anak-anak saya punya kebutuhan untuk sekolah tapi kami tidak dapat memenuhinya? Tentu saja kami akan khawatir tentang masa depan mereka. Bagaimana kami tidak khawatir kalau saat ini begitu banyak pergumulan dan begitu banyak persoalan yang tidak dapat saya selesaikan dalam kehidupan rumah tangga saya. Nah, begitu banyak memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekhawatiran yang dimunculkan oleh karena realitas yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut. Apa kuncinya? Mari lihat ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ini dia. Ini kuncinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita? Maka Alkitab mengajarkan kita carilah dahulu kerajaan Allah. Apa maksudnya? Begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dalam mencari kerajaan Allah itu berarti kita mencari tentang kehendak Allah. Bagaimana di dalam kita mencari kehendak Allah? Yaitu di dalam kita membangun satu hubungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Beribadah, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu dia.
yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Orang yang mengatakan bahwa aku mencari kerajaan Allah, tetapi dia tidak berdoa, dia tidak beribadah, dia tidak memuji, memuliakan Tuhan, dia tidak mendengarkan Alkitab, dia tidak melakukan apa yang diajarkan lewat Alkitab, itu sama saja orang itu tidak mencari kerajaan Allah. Tetapi orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang yang sekali lagi dia mau beribadah dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika dia tahu bahwa ini jam ibadah secara virtual, maka ia akan duduk dan mengikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia punya waktu khusus untuk berdoa kepada Allahnya. Dan setiap hari dia punya waktu khusus untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap hari dia tahu apa yang harus ia lakukan dan kerjakan. Itu semua harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Maka kita terlihat bahwa kita benar-benar adalah orang yang mencari kerajaan Allah. Orang yang mencari kerajaan Allah, mendengarkan firman, bersekutu dengan Allah, maka apa yang akan dia dapatkan? Kerajaan Allah itu identik dengan damai sejahtera. Rasa tenang, rasa sukacita, rasa bahagia. Dan orang yang mencari kerajaan Allah akan menemukannya. Firman Tuhan katakan, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Artinya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan akan dikaruniakannya kepadamu. Sehingga apa? Engkau tidak lagi akan merasakan khawatir dan takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang dapat membuat kita khawatir dan takut. Kita berada dalam situasi pandemik. Orang takut dan orang khawatir terpapar. Itu realitas yang ada. Kita diperhadapkan baru-baru ini dengan satu bencana kemanusiaan. Saya katakan ini bencana kemanusiaan karena terjadi tragedi kekerasan di Sigi. Ini sesuatu yang sangat mengenaskan, membuat orang takut dan membuat orang khawatir. Karena telah menghilangkan nyawa beberapa orang akibat kekerasan yang dilakukan. Kita juga diperhadapkan dengan gunung api di wilayah Jawa yang berakibat bisa membahayakan kehidupan manusia di sana. Bahkan curah hujan yang begitu deras, yang begitu kuat, mengakibatkan banjir di mana-mana dan longsor di mana-mana. Semua hal ini menjadikan orang takut dan khawatir. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah berbagai kekhawatiran dan ketakutan, di tengah berbagai realitas yang ada, bahkan dalam kehidupan rumah tanggamu, kalau pada hari ini engkau takut, engkau khawatir, karena ada satu hubungan yang tidak berjalan dengan baik antara engkau dengan suamimu, antara engkau dengan istrimu, atau antara engkau dengan orang tuamu, anakmu, saudaramu, keluargamu, ataukah dengan tetanggamu, ataukah dengan sesama warga jemaat, dengan sesamamu manusia, hubungan itu tidak baik berlangsung dan itu membuat engkau khawatir, engkau takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, cari kerajaan Allah. Beribadah dan berdoa kepadanya, dengarkan firman-Nya, aminkan itu di dalam hidupmu. Maka sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera, jalan keluar akan diberikan kepadamu sehingga engkau dapat mengatasi segala persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepadamu. Dan pada akhirnya di akhir hari bersama Tuhan, engkau tidak akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran lagi. Karena apa? Karena Allah akan menolongmu, Allah akan menyertai, dan Allah akan memeliharamu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan menjalani akhir pekan ini bersama dengan keluargamu, bersama dengan saudara-saudaramu, atau rekan kerjamu di tempat-tempat engkau bekerja, tempat usaha, ataupun rekan sepelayananmu, maka ingatlah satu hal. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Esok hari, hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau semua diundang untuk mengikuti ibadah. Ibadah Minggu di mana kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Oh, tenangnya hati kita kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Ada damai di sana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menguatkan kita, memberikan hikmat Tuhan, mengantar kita, menuntun, memimpin kita untuk menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada. Dan sekali lagi, di ujung hari, di akhir hari, engkau akan melihat sungguh pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu dan engkau tidak perlu lagi takut. Dan engkau tidak perlu lagi khawatir. Engkau tidak perlu lagi takut dan khawatir menghadapi berbagai situasi yang ada pada saat ini. Tapi satu hal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan lewat firman Tuhan ini juga di masa pandemik ini, dalam situasi pandemik ini ingat, ketika engkau keluar rumah hari ini, jangan lupa tetap jaga jarak, menjaga jarak, menggunakan masker.
Setiap kali engkau beraktivitas mencuci tangan, lakukan protokol kesehatan itu, supaya kita tetap berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Pemeliharaan Tuhan itu nyata, hikmat Tuhan mengantar kita untuk melakukan 3M tadi. Kita percaya kita akan melewati situasi pandemik ini, kita akan melewati berbagai hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan ini, karena kita percaya kita semua berada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu akan menjaga, memelihara, dan menuntun memimpin kita menuju hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan. Selamat menjalani akhir pekan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini, agar kami senantiasa mencari kerajaan-Mu dan menemukannya, dan kami percaya kami akan menemukannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami akan dibawa ke masa depan yang penuh dengan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, anak cucu, opa oma. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, sesama kami manusia yang mendengarkan saluran kanal YouTube ini Tuhan. Berkati Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka semakin penuh dalam sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Yang sakit, yang memiliki pergumulan dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberikan jalan keluar di tengah pergumulan, mereka disembuhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan yang memiliki rencana-rencana yang mereka bangun, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya rancangan Tuhan yang akan terjadi, rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa Sorgawi, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani akhir pekan. Tuhan berkati kita semua.